Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita sedikit berbicara tentang keesaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah memahami, sudah paham bahwa walaupun satu zat, satu nama zat, tapi tetap berbeda. Misalnya zat Allah dengan zat manusia, zat Allah dengan zat binatang, zat Allah dengan zat setan, zat malaikat, dan zat alam semesta itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan dengan Allah, kepada sesama makhluknya pun berbeda. Misalnya zat manusia terdiri dari bulu, kulit, urat, darah, daging, tulang, sumsum, otak, lemak, dan sebagainya, maka berbeda dengan zat malaikat. Malaikat terdiri dari zatnya nur. Dia tidak punya darah, malaikat. Tidak punya urat, tidak punya tulang, dan sebagainya. Berbeda. Demikian juga zat atau tubuh daripada bangsa jin. Bangsa jin akan berbeda dengan tubuhnya manusia, zatnya manusia. Kalau manusia ada darah, ada tulang, ada daging, ada urat. Tapi bangsa jin itu tidak. Dia tubuhnya daripada api. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh berbeda. Para jemaah yang dirahmati Allah. Karena itulah Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah itu tidak serupa, tidak sama dengan segala sesuatu. Walaupun sama-sama zat, tentu zat Allah dengan zat makhluknya tentu akan berbeda. Allah tidak punya, zatnya itu tidak punya darah, tidak punya tulang, dan sebagainya. Allah tidak bertulang, tidak berdarah, dan sebagainya. Tidak berurat, tidak berdaging. Tapi zat Allah itu tidak ada unsur-unsur materi-materi yang lain. Jadi Allah tersendiri zatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah pun tidak punya ruh. Yang kita saja yang punya ruh. Malaikat saja yang punya ruh. Jin punya ruh, binatang punya ruh, dan sebagainya. Tapi Allah tidak punya ruh. Nah, inilah berbeda. Sehingga itulah yang disebut dengan keesaan zat Allah. Berbeda dari makhluknya. Para jemaah yang dirahmati Allah. Ada pertanyaan dari teman-teman kita. Apakah sama antara wujud Allah dengan zat Allah? Sebenarnya mau dikatakan sama ya sama. Tapi berbeda dari segi maksud. Jadi kalau wujud itu artinya ada. Misalnya bapak kita ada di dalam rumah. Artinya bapak kita wujudnya ada di rumah. Jadi wujud itu ada. Apakah bapakmu wujud di rumah? Iya, bapakku wujud di rumah. Artinya zatnya ada di rumah, tubuhnya ada di rumah. Jadi wujud ini adalah istilahnya menunjukkan kata ada. Jadi wujud Allah menunjukkan bahwa Allah itu ada.
Nah, di dalam pada wujud itulah ada zatnya Allah, atau ada zat Allah, ada dirinya Allah, karena dia berwujud di situ. Karena ada dia di situ. Jadi wujud ini maksudnya ada keberadaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau zatnya berarti dirinya. Allah berwujud berarti Allah ada. Di mana? Ya disitulah tempat dia berwujud, di situ. Tempat dia ada, yaitu dirinya ada di situ. Para jamaah yang dirahmati Allah. Tapi kita tahu bahwa zat Allah itu tidak kemana-mana. Zat Allah ini meliputi segala alam semesta dan isinya. Jadi Allah tidak ke sana, tidak kemari dan sebagainya. Zat Allah itu tidak demikian. Zat Allah itu artinya dirinya sendiri. Zat Allah itu wujud berarti adanya zat Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada juga pertanyaan dari teman kita, apakah Allah menjelma menjadi makhluk? Apakah Allah itu menjelma menjadi makhluk, menjadi kita gitu? Itu tidak. Yang pernah kita bicarakan bahwa Allah berkehendak untuk menciptakan segala sesuatu, untuk menciptakan makhluknya. Jadi Allah tidak menjelma, dia menciptakan. Makhluk dan Allah tentu terpisah, berbeda. Kita ulangi lagi bahwa Allah itu akan menciptakan segala sesuatu, yaitu makhluknya. Maka makhluk yang pertama tercipta, yang diciptakannya itu adalah Nur Muhammad, atau Nur Ahmad, atau Ruh Muhammad, atau Ruh Ahmad. Nah, itu ruh, masih berupa ruh, masih berupa nur, cahaya. Lalu Allah menciptakannya. Dari apa Allah menciptakannya? Dari dirinya sendiri, yaitu dari nur zatnya sendiri. Nah, dari nur zatnya itulah terpancar yang namanya Nur Muhammad atau Nur Ahmad. Nah, maka nur Allah dengan Nur Muhammad tentu sudah berbeda. Jadi Allah tidak menjelma, Allah menciptakan. Kemudian dari Nur Muhammad juga Allah ciptakan diri kita, ruh kita, jasad kita. Kemudian para malaikat, para jin, kemudian para binatang, tumbuh-tumbuhan, dan segala alam semesta dan isinya. Surga, neraka, Baitul Ma'mur, arasnya Allah, semua diciptakan oleh Allah melalui tetesan-tetesan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ bukan Allah menjelma tapi menciptakan. Allah ya Allah, makhluk ya makhluk. Hanya saja Allah itu meliputi makhluknya, meliputi segala alam dan segala isinya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sudah jelas kepada kita, zat Allah tetap zat Allah, zat kita, zat makhluknya tetap zat makhluk. Jadi zat Allah tidak menjelma kepada zat makhluk, itu tidak. Demikian juga zat makhluk kemudian menjelma kepada zat Allah, itu lebih juga tidak. Jadi masing-masing tersendiri. Para jamaah yang dirahmati Allah.
Demikian tentang zat Allah itu tidak menjelma kepada zat kita. Tetapi zat Allah itu tersendiri, yang maha agung, yang maha besar. Dia hanya meliputi diri kita, meliputi alam semesta dan segala isinya. Dia tidak menjelma dirinya kepada kita, tidak, tapi dia hanya meliputi diri kita dan seluruh alam semesta. Kita diliputi oleh Allah. Seperti contohnya ikan dengan air. Ikan itu diliputi oleh air. Dimanapun ikan pergi, misalnya di Sungai Sambas, ya tetap ada air di situ. Lalu ikan pergi ke Sungai Pemangkat, juga demikian. Ikan pergi di laut atau di Sungai Jakarta, juga di situ ada air. Begitulah dia. Dimanapun dia berada, selalu diliputi oleh air. Demikian juga, dimanapun kita berada, di situ Allah. Kita diliputi oleh Allah. Kita ke Jakarta, diliputi oleh Allah. Kita kemana saja, diliputi oleh Allah. Jadi Allah tidak menjelma kepada makhluk atau kepada manusia. Itu tidak menjelma. Kalau menjelma itu tidak masuk akal. Karena manusia itu banyak. Tumbuh-tumbuhan juga banyak. Berarti Allah menjelma sebagai tumbuh-tumbuhan, Allah menjelma sebagai manusia, Allah menjelma sebagai surga. Itu tidak. Tapi Allah meliputi segala sesuatu. Hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.